Bab 63. Aborsi. Nisa menutup mulutnya. Perutnya sangat bergejolak. Daniel menarik Nisa dan memeluknya, menutup mata Nisa dari pemandangan mengerikan itu. "Jangan dilihat, girl. Tutup matamu." Tubuh Nisa bergetar. Dia begitu syok dengan apa yang dilihatnya. Sebenarnya apa yang direncanakan Sivana? Mengapa dia menyuruhnya ke tempat seperti ini? Mengapa ada banyak darah dan juga janin? Janin siapakah itu? Tempat apakah ini? Apakah Sivana berencana untuk benar-benar mengambil bayinya? Sepertinya aku sudah bisa menebak permainan mereka. Daniel bergumam. Nisa menengadah, menatap Daniel dengan pandangan bertanya-tanya. "Tenang, girl. Dokter itu tidak benar-benar akan mengambil bayimu. Dia akan membuat seolah-olah janin itu keluar dari tubuhmu. Sehingga bila orang lain melihatnya akan percaya bahwa kamu telah menggugurkan bayimu. Dan itu yang akan direncanakan kedua orang itu. Mereka ingin membuat laki-laki itu percaya bahwa kamu sudah menggugurkannya. Baik kalian dan membuatnya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dengan begitu, kebenciannya terhadapmu akan semakin besar. Apakah kamu yakin akan melakukan hal seperti itu?" "Benarkah rencananya seperti itu?" "Aku rasa. Apa kamu yakin akan melakukannya, girl?" "Selama dokter itu benar-benar mengambil bayiku, aku sangat yakin dengan keputusanku. Ketika kamu melakukannya, kamu tidak bisa mundur lagi. Dia akan sangat membencimu. Kecil kemungkinan kalian bisa bersama lagi. Semakin benci, akan semakin bagus. Dengan begitu, dia tidak akan menggangguku dan membiarkanku pergi dengan tenang bersama bayi ini." "Kamu benar-benar yakin?" "Aku sangat yakin. Kenapa menanyakan hal yang sama berulang-ulang?" "Aku hanya tidak ingin melihatmu menyesal, girl. Aku tahu bahwa kamu masih memiliki perasaan terhadapnya. Mungkin dulu perasaan itu memang ada, tapi sekarang perasaan itu hilang. Aku tidak akan memberikan hatiku untuk laki-laki sepertinya. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya, Tuan Daniel." "Baiklah, kalau itu keinginanmu, girl. Tetapi, apakah benar-benar janin sungguhan?" "Aku rasa seperti itu." Janin siapa? Siapa yang tega membuang bayinya?" "Mana aku tahu, girl. Sepertinya klinik ini sering dijadikan tempat untuk menggugurkan bayi." "Apa Anda sudah siap, Nana? Silakan berbaring tempat tidur." Suara asisten dokter membuyarkan percakapan mereka. Nisa menatap Daniel dengan takut. Dia takut bayinya akan benar-benar diambil dari tubuhnya. "Jangan khawatir, girl. Aku akan selalu berada di sini. Aku akan memastikan mereka tidak akan melakukan apapun pada tubuhmu." Daniel menggenggam tangan Nisa, berusaha meyakinkannya. Nisa mengikuti arahan asisten dokter. Dia berbaring di ranjang yang biasa digunakan oleh pasien. Asisten itu menyuruhnya untuk membuka kakinya lebar-lebar. Kemudian, asisten itu mulai mengoleskan cairan merah mirip darah ke area kaki dan pahanya. Nisa hanya bisa pasrah, menerima semua itu. Tidak disangka, rencana Sivana akan selicik itu. Hilang sudah respeknya terhadap wanita itu. "Untuk apa kamu kesini? Bukankah kita sudah tidak ada urusan lagi?" "Dar, urusan kita belum selesai. Ingat terakhir kita kali bertemu, kamu meninggalkanku di pembantu itu." "Dia bukan pembantu. Jaga kata-katamu," Siko berkata dengan gusar. Sedikit terkejut, Sivana dibuatnya selama berpacaran, bahkan sampai bertunangan tidak pernah diperlakukan kasar seperti itu oleh Siko. Hanya karena wanita rendahan itu, pria itu bahkan membentaknya. "Kalau bukan pembantu, lalu dia siapamu sih?" "Itu bukan urusanmu. Itu menjadi urusanku karena aku tunanganmu." "Sejak kapan? Kita sudah tidak memiliki hubungan seperti itu." "Zi, jawab aku. Siapa wanita itu?" "Itu bukan urusanmu. Aku tidak berhutang penjelasan apapun." Siko menegaskan dengan dingin. Setiap teringat Nisa membuat hatinya bergelora. Rasa marah, kecewa, sakit hati, dan rindu menjadi satu. Dia tidak percaya wanita itu bisa mempengaruhinya seperti ini. Untuk menghindari konfrontasi dengannya, dia memutuskan untuk tidak pulang ke apartemen dan lebih memilih menginap di kantor. Dia berencana melakukan seperti itu sampai hasil tes DNA keluar. Kalau terbukti bahwa bayi itu yang dikandung Nisa adalah anaknya,
ia akan kembali ke sisi wanita itu. Tapi bila hasilnya menunjukkan sebaliknya, mungkin dia akan membunuhnya. Tiba-tiba, ponsel Chiko berdering. Chiko mengambil ponselnya. Melihat siapa yang menghubunginya, ternyata Mama. Sudah lama sekali dia tidak berkomunikasi dengan Mama. Kalau dia tidak salah ingat, terakhir kali mereka bertemu ketika dia menjemput Nisa di rumah besar. Kemarahan yang bergelora di dadanya setiap kali mengingat hal itu. Bagaimana bisa Mama yang begitu penyayang terhadapnya, namun tega berbuat jahat terhadap wanita yang tengah mengandung anaknya? Ya, Chiko menjawab dengan dingin. Sebenarnya dia malas mengangkat telepon dari mamanya. Namun, dia tidak ingin terlalu lama bersikap kekanak-kanakan seperti itu. Zi, apakah kamu masih marah sama Mama, Nak? Maafkan Mama, Nak. Mama bersalah. Ada satu hal yang harus Mama sampaikan, Nak. Apa? Zi, setelah kamu membawa dia pergi, timbul perasaan bersalah hati Mama. Perasaan itu menuntun Mama untuk tidak bisa mengenalnya lebih dekat lagi. Oleh karena itu, Mama meminta bantuan seseorang untuk mengawasinya, agar keselamatanmu selalu terjaga. Tetapi, ada hal yang perlu kamu ketahui hari ini, Zi. Sebenarnya, Mama tidak ingin mengetahui kamu hal ini melalui telepon. Tapi ini sangat urgent. Menurut orang sehuruan Mama, wanita itu sekarang sedang pergi ke sebuah klinik bersama seorang pria. Klinik itu biasa digunakan untuk aborsi. Wanita itu tidak akan melakukannya, kan, Zi? Mama sangat khawatir. Bagaimanapun dia sedang mengandung cucuku. Bagaimana ini, Zi? Suara Mama terdengar panik. Mendengar kabar itu membuat Ziko terkesiap. Tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Jangan khawatir, Mah. Wanita itu pasti bukan dia. Dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Dia sekarang pasti berada di rumah. Zi, Mama juga awalnya tidak percaya. Tapi begitu melihat foto dan videonya, Mama jadi percaya kalau itu dia. Foto apa? Video apa? Emosi Ziko mulai naik. Mama akan segera mengirimkan padamu, Zi. Coba kamu lihat. Apakah memang benar-benar bukan dia? Mama akan menutup teleponnya. Mama menutup teleponnya dan mengirim file foto dan video ke ponsel Ziko. Ziko masih berusaha untuk tenang. Dia yakin bahwa yang mamanya lihat itu bukan Nisa. Wanita itu pasti sedang berada di apartemen, meringkuk di kamarnya sembari menangis. Atau mungkin wanita itu sedang mengikuti Bu Retno belanja di pasar. Pokoknya dia yakin bahwa wanita itu bukan Nisa. Ziko pelan-pelan membuka file video itu. Semakin lama melihatnya, tubuhnya semakin gemetar. Dengan jelas, dia bisa melihat bahwa itu benar-benar Nisa. Nisa miliknya. Dan laki-laki di sebelahnya itulah si brengsek Daniel. Sedang apa mereka? Apa yang mereka lakukan? Berani-beraninya mereka bertemu lagi di belakangnya. Mau cari mati, ha? Ziko berdiri dengan tubuh gemetar menahan amarah. Dia menelpon mamanya lagi, menyuruhnya untuk mengirim alamat klinik itu. Kemudian dengan kemarahan besar dia pergi meninggalkan kantornya. Zi, mau kemana, Zi? Zi, Stefana memanggil-manggil Ziko, tapi tidak dihiraukannya. Ziko menghubungi asistennya untuk menyiapkan mobil. Stefana tidak menyanyiakan hal itu. Begitu mobil datang, dia langsung keluar masuk ke dalamnya. Keluar! Zi, aku khawatir padamu. Izinkan aku untuk ikut. Keluar, ini bukan urusanmu. Ziko mendelik marah. Dia mendorong tubuh Zi hingga terlontar keluar. Lagi-lagi sikap kasar Ziko membuat Stefana terkejut. Dia tidak ingin berlarut-larut dalam keterkejutannya. Begitu mobil Ziko melaju, dia langsung mengambil mobilnya sendiri menyusul Ziko. Dia tidak ingin menyanyiakan tontonan menarik yang akan terjadi sebentar lagi. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.